Halo, perkenalkan nama saya Dwi Fatia. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana penggolongan dari penggunaan obat serta apa itu obat. Bagaimana mengonsumsi obat dalam masyarakat, pengertian dari pengonsumsian obat. Jadi menurut saya obat itu merupakan campuran dari zat-zat atau bahan-bahan yang digunakan untuk mendapatkan perubahan secara fisiologi maupun psikologi. Dan obat biasanya digunakan untuk membantu mengurangi serta mencegah, menghilangkan maupun menyembuhkan penyakit maupun gejala dari suatu penyakit. Penggolongan obat berdasarkan penandaan. Yang pertama adalah obat bebas, yang dimana obat bebas merupakan obat yang dapat kita beli tanpa harus menggunakan resep dokter. Nah, pada obat ini biasanya pada kemasannya diberi penandaan berupa lingkaran warna hijau. Selanjutnya, obat bebas selanjutnya adalah obat bebas terbatas, yang dimana obat ini merupakan tergolong ke dalam obat yang keras, namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotik dan juga dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter biasanya. Tapi lebih baik jika obat tersebut dalam pembeliannya menggunakan resep dokter. Terus di obat tersebut pembedanya antara obat bebas sama obat bebas terbatas adalah di obat bebas terbatas ini biasanya penandaannya diberi lingkaran warna biru. Nah, jadi itu merupakan perbedaan dari kedua jenis obat tersebut. Dan selanjutnya adalah obat keras. Seperti yang kita tahu, obat keras merupakan penggolongan obat yang dimana dalam pembelian obat tersebut harus menggunakan resep dari dokter. Di sini agar dapat mencegah terjadinya efek samping yang mungkin akan timbul jika penggunaan obat tersebut salah. Jadi obat tersebut dalam penggunaannya harus menggunakan resep dokter. Obat ini biasanya dilambangkan dengan lingkaran yang berwarna merah. Selanjutnya adalah narkotika. Nah, ini merupakan jenis obat yang ditandai dengan lambang palang medali merah, yang dimana obat jenis ini termasuk golongan obat keras yang cukup berbahaya jika dikonsumsi karena dapat menyebabkan kecanduan pada si pengguna obat tersebut dan dapat memberikan efek halusinasi. Namun obat ini biasanya jika menggunakan resep dokter ini masih bisa digunakan, tapi harus benar-benar menggunakan resep dokter karena ini termasuk jenis obat yang berbahaya seperti yang saya bilang tadi, karena obat ini dapat menyebabkan kecanduan. Narkotika ini seperti yang kita tahu juga benar-benar obat yang dapat menimbulkan efek kecanduan yang berbahaya bagi kesehatan jika telah kecanduan dari obat jenis ini. Dan selanjutnya saya ingin memberikan tips bagaimana cara penggunaan obat atau tata cara yang tepat menurut saya pribadi. Yang pertama adalah dalam penggunaan obat. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah selalu menggunakan obat sesuai dengan aturan pakai. Jadi obat itu tidak boleh kita pakai sembarangan, harus sesuai aturan pakai yang telah tertera. Yang kedua, apabila kita telat atau lupa waktu dalam pengonsumsian obat, maka setelah kita ingat akan mengonsumsi obat tersebut, kita harus segera meminumnya. Namun apabila
Namun apabila kita mengingat obat tersebut, teringat dalam mengonsumsi obat tersebut dalam waktu yang mendekati waktu penggunaan yang selanjutnya, maka boleh stop meminumnya dan tunggu waktu pengonsumsian obat selanjutnya. Hindari mengonsumsi obat dalam dosis ganda. Ini terkadang sering terjadi pada orang sekitar saya tentunya. Mereka sangat sering mengonsumsi obat dalam penggunaan dosis yang ganda. Sebenarnya itu tidak boleh, kecuali pengonsumsian itu sesuai dengan anjuran dari resep dokter. Dan yang terakhir, selalu tanyakan kepada apoteker apabila ada hal yang kurang jelas mengenai obat. Jadi dalam pengonsumsi obat itu harus sangat jelas bagaimana cara mengonsumsinya, bagaimana efek dari obat tersebut. Jadi sekian pendapat saya bagaimana cara pengonsumsian obat yang tepat. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau penjelasan saya ada yang salah. Saya ucapkan maaf dan terima kasih.